Halo semuanya, saya Ina Gumeta dan rekan saya Khairiyah Anissa Hardianti. Pada video ini kami akan membahas materi terkait komponen laporan keuangan pemerintahan. Saat ini, laporan keuangan pemerintahan disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Paragraf 28 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan yang termasuk laporan finansial yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Sedangkan catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan atas semua bagian laporan keuangan. Dari ketujuh komponen laporan keuangan pemerintahan tersebut, saya akan jelaskan satu persatu. Komponen yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang meliputi ketaatan terhadap APBN atau APBD, informasi tentang realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus defisit LRA, dan pembiayaan. Komponen yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Komponen yang ketiga yaitu laporan operasional atau LO. LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Komponen yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana LPE menyediakan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas, yang mana berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Komponen kelima yaitu neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Komponen yang keenam yaitu laporan arus kas atau LAK. LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transistoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Komponen yang terakhir atau yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK diperlukan supaya informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara. CALK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CALK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara pragmatis. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP. LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari LRA, neraca, LPSAL, LO, LPE, LAK, dan CLK yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. LKPP ini merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga atau disingkat LKKL yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Hubungan antara komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran dengan laporan arus kas. Pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada dasarnya sama dengan pos-pos yang disajikan dalam laporan arus kas. Karena laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih dengan pendapatan dan neraca. SAL awal merupakan SAL yang berasal dari periode sebelumnya, sedangkan SAL akhir adalah SAL yang berasal dari perhitungan SAL periode pelaporan. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai silpa atau sikpa pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan realisasi anggaran dengan neraca. Keterkaitan antara laporan realisasi anggaran dengan neraca adalah dalam perhitungan saldo sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Silpa atau sikpa dalam laporan realisasi anggaran yang merupakan selisih antara surplus atau defisit dan total pembiayaan akan dimasukkan pada perkiraan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran dalam neraca sebagai ekuitas tunggal. Yang keempat, neraca dengan laporan arus kas. Keterkaitan antara neraca dan LHK adalah dalam penyajian saldo kas. Selisih antara saldo awal dan akhir kas di Bendahara Umum Negara atau kas di kas daerah dalam neraca merupakan kenaikan atau penurunan kas sebagaimana yang disajikan dalam LHK. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan dengan laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari LRA, neraca, dan LHK karena CALK menjelaskan atau mengungkapkan lebih rinci atas pos-pos dalam LRA, neraca, dan LHK tersebut. Keterbatasan laporan keuangan pemerintah. Ada 9 keterbatasan laporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada wujud hukumnya. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis. Yang kedelapan, adanya pembagian alternatif metode akuntansi yang dapat menimbulkan variasi. Yang kesembilan, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Dan ada juga keterbatasan komponen laporan keuangan pemerintah, yaitu seperti keterbatasan neraca, keterbatasan laporan arus kas, keterbatasan laporan realisasi anggaran, keterbatasan laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan keterbatasan laporan operasional. Dan yang terakhir, ada asumsi dasar pelaporan keuangan. Asumsi dasar pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang terdiri dari yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Yang kedua, asumsi kesinambungan entitas. Dan yang ketiga, asumsi keterukuran dalam suatu uang. Demikianlah pembahasan terkait komponen laporan keuangan pemerintah. Semoga bermanfaat. See you guys!